Shalom Love Church yang terkasih, yang dikasih oleh Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik, bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Dan saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita buka hati kita. Siapkan hati kita menjadi tanah yang baik, yang siap ditabur dan siap untuk memuji-muji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang ke tahta-Mu. Kami mengucap syukur, kami mau naikkan ya Tuhan pujian penyembahan kami untuk mengungkapkan betapa bangganya kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami mau mengucap syukur akan kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami mau menyatakan ya Tuhan bahwa kasih-Mu, anugerah-Mu lebih dari cukup dalam kehidupan kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami memilih, memutuskan untuk bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu dan beribadah hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Roh Kudus, ambil alih ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Engkau urapi hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Dan urapi setiap kami yang memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang dikasih Tuhan, kita mau nyatakan bahwa hari ini Tuhan itu baik, amin. Tidak bisa diukur oleh apapun kebaikan Tuhan. Dan kami mau kembalikan dengan memuji dan menyembah Dia, amin, haleluya. Sembahlah Tuhan dengan hati yang sukacita. Mari jemaat katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Setiamu besar selamanya. Ada amin. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Come on church. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus,
setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, amin. Benar Tuhan, kasih setiamu besar Tuhan, selama-lamanya. Gak pernah berubah ya Tuhan. Kuasamu, kebesaranmu, kasih setiamu, anugerahmu terlalu besar bagi kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur, kami mau menyatakan kedaulatanmu, kebesaranmu dalam hidup kami. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya.
Shalom Love Church Family. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Dan saya percaya hari ini ada hari yang luar biasa. Kalau bulan lalu saya tidak ada bersama dengan saudara karena saya sedang isolasi mandiri bersama dengan keluarga. Tetapi terpujilah Tuhan, kalau saya ada sebagaimana karena saya ada hari ini, saya percaya itu hanya karena Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Ya, sebelum kita masuk pada firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu, kasih setia-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Terima kasih untuk segala-galanya. Dan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan pada minggu ini Tuhan, terimalah. Karena satu hal yang kami ingin terjadi pada ibadah kami pada pagi hari ini adalah Engkau disenangkan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Dan pujian, penyembahan, kemuliaan yang kami naikkan, Engkau nikmati, naik jadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Mari Tuhan berfirman, kami sedia mendengarkannya. Supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang bukan hanya mempersembahkan ritual ibadah, tetapi kami boleh mempersembahkan tubuh kami jadi persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati. Mari Bapa, berfirmanlah. Roh Kudus urapilah setiap kami. Roh pewahyuan, roh pengajaran, roh pemuritan itu ada pada kami. Telinga kami jadi telinga murid, hati kami jadi lahan yang baik, tanah subur ditanami kebenaran firman, dan firman bertumbuh, berakar kuat, berbuah-buah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur. Umat percaya diberkati, katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa-masa sulit banyak orang datang sama saya dan mereka bertanya, Pak, apa yang harus kita lakukan di masa-masa sulit seperti ini? Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang. Ada yang datang mengisi waktunya dengan mulai menyalurkan dan mengerjakan hobinya. Ada juga yang mulai berkomunitas, kemudian mereka melakukan kegiatan berolahraga. Ada yang bersepeda, ada yang hiking. Di masa-masa yang kurang baik, kata orang, seperti hari ini di mana ada PPKM darurat, ada PPKM level 4, level 3 yang membatasi pergerakan kita. Banyak kemudian orang-orang melakukan kegiatannya di rumah. Sehingga waktu saya berjumpa dengan banyak orang dan mereka bertanya, Pak, sebetulnya apa yang harus kita lakukan selama kita lagi di rumah seperti ini? Di masa-masa sulit ini, apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang harus dilakukan di masa sulit ini sebetulnya adalah kita harus mulai berseru kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, Mazmur pasal yang ke-50, ayat yang ke-15. Mazmur 50 ayatnya yang ke-15 Bapak Ibu. Mazmur 50 ayat yang ke-15, kalau ada Alkitab di dekat saudara, saudara boleh buka. Tapi kalau tidak ada Alkitab, saudara boleh lihat di layar juga ada. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakanmu. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup. Waktu-waktu yang kata orang tidak baik, waktu-waktu yang kurang nyaman, waktu-waktu yang hari ini menekan kita, waktu-waktu yang penuh pressure, penuh tekanan, waktu-waktu yang dimana kita hari ini mengalami hal-hal yang mengerikan, menakutkan, berita-berita yang luar biasa, maka satu hal yang kau harus lakukan apa? Berseru kepada Tuhan. Di dalam Bible study kami, saya mengangkat tema common word. Common word itu adalah kata yang biasa, kata yang sering kita dengar, tetapi itu penting.
saking seringnya, saking biasanya kita dengar, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi kita juga nggak tahu artinya akhirnya. Contohnya apa? Contohnya kata yang hari ini kita angkat, yang hari ini kita akan pelajari apa? Berseru kepada Tuhan. Padahal ini penting. Karena waktu engkau berseru, maka beberapa hal akan terjadi. Firman ini mengatakan, waktu engkau berseru yang pertama, engkau akan diluputkan. Diluputkan. Pada waktu kesesakan berserulah kepadaku, maka aku akan meluputkan engkau. Orang yang luput itu bukan berarti orang yang tidak ada di dalam masa-masa sulit. Bukan tidak ada sesuatu yang mengerikan. Diluputkan itu artinya apa? Sesuatu yang bahaya itu tetap mendekat kepada kita, tetapi yang bahaya itu tidak menghantam kita. Mungkin menghantam kita, tetapi tidak kemudian yang berbahaya itu menghancurkan kita. Itu namanya luput. Jadi kalau ditembak, luput saudara. Kalau nggak ditembak, itu namanya bukan luput. Emang nggak ditembak. Kalau luput, itu artinya apa? Saudara ditembak, tapi meleset. Itu namanya luput, saudara. Waktu engkau berseru kepada Tuhan, di masa yang mengerikan, di masa yang menakutkan, di masa kesesakan, maka firman Tuhan katakan yang pertama, engkau akan diluputkan. Jadi hari ini saudara mau gak luput daripada pandemi ini? Saudara mau gak luput daripada bahaya ini? Luput dari hal-hal yang mengerikan ini? Apa jawabannya? Berseru kepada Tuhan. Makanya waktu kita di rumah, ayo this is time untuk kita dengan keluarga kita kemudian gather together untuk apa? Berseru kepada Tuhan. Itu sesuatu yang tepat yang kau harus lakukan. Berseru. Kalau enggak saudara nanti kacau balau, saudara nanti jadi takut, saudara depresi. Yang pertama, orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan katakan, engkau akan diluputkan. Engkau akan diluputkan. Yang bahaya ada, yang ngeri ada, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yang rebah ada gak? Ada. Yang mengerikan ada gak? Ada. Tetapi engkau akan diluputkan. Maka berserulah kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang terjadi untuk mereka yang kemudian berseru kepada Tuhan? Yang kedua, orang ini tidak akan khawatir. Orang ini gak akan takut. Kenapa? Karena orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan, dia tidak akan mendengar suara yang lain. Waktu kita berseru, maka yang terjadi adalah suara yang lain itu hilang. Berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mengerikan itu hilang. Maka orang yang berseru kepada Tuhan, dia tidak akan pernah khawatir dan takut dalam hidupnya. Kenapa begitu, Pak? Karena waktu kita berseru, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Salah satunya apa? Engkau harus fokus kepada pribadi yang di mana di atasnya engkau harapkan pertolonganmu, bukan? Ya kan? Iya. Berseru, tolong Tuhan. Kepadamu aku berharap Tuhan, engkaulah andalanku, engkaulah gunung batuku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Semuanya Tuhan, semuanya Tuhan. Maka segala sesuatu yang di luar Tuhan, suara yang lain akan berhenti. Akan berhenti. Yang ketiga, orang yang berseru. Apa yang terjadi dalam hidup mereka? Waktu kita berseru kepada Tuhan, maka apa? Pengharapan kita itu bertambah. Pengharapan kita makin hari makin bertambah. Kalau kita tidak melihat pertolongan kita dan kita tidak berseru, waktu aku pandangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku datangnya daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan waktu aku berseru kepada Dia, makin hari pengharapanku makin besar. Makin besar, makin besar, makin besar. Makanya engkau perlu berseru kepada Tuhan, supaya engkau diluputkan. Engkau perlu berseru kepada Tuhan, supaya engkau diluputkan. Engkau berseru kepada Tuhan, supaya apa? Supaya suara yang bukan berasal daripada Tuhan hilang dari pendengaran kita. Engkau perlu berseru kepada Tuhan supaya apa? Pengharapanmu di tengah-tengah kesesakan itu bangkit. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap berharap. Makin hari pengharapanku makin timbul, makin timbul, makin timbul. Tapi kalau kita mengarahkan mata kita kemana? Keluar. Waktu kita mengarahkan mata kita lalu daripada Tuhan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi pasti. Engkau makin hari makin takut, pengharapanmu makin turun. Wah, aduh puji Tuhan nih, ada vaksin. Begitu vaksin disuntikin, mulai ada berita. Vaksinnya gak efektif. Virusnya lebih cerdik. Virusnya hari ini mengelabui antibodi kita. Virusnya sudah bermutasi, virusnya begini, virusnya begitu. Ya. Wah, mulai nih ada obatnya. Ternyata obatnya merusak hati kita, merusakkan ginjal kita. Ya. Pengharapannya hancur. Tapi waktu kita melihat Tuhan, makin Tuhan nyata, makin kita berseru makin Tuhan nyata. Waktu kita berseru Tuhan makin dekat, harapan kita makin ada dan makin ada. Maka yang keempat, waktu kita berseru kepada Tuhan, apa yang terjadi? Energi kita bertambah. Energi untuk apa? Energi untuk melakukan bagian kita. Energi untuk melakukan yang terbaik. Energi untuk tetap bekerja, energi untuk tetap berjalan. Maka nanti yang digenapi dalam hidup kita adalah Mazmur 126 ayat yang kelima dan yang keenam. Engkau yang menabur dengan berurai air mata, engkau yang menabur, engkau tetap maju. Walaupun engkau menangis, engkau akan pulang dengan sorak-sorai. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau kasih tahu, Pak Bu, berserulah kepada Tuhan. Makin hari energi kita makin ada, bangkit. Orang yang berseru kepada Tuhan itu gak pasif, dia tetap melakukan bagiannya, apa yang bisa dia lakukan. Tapi orang-orang yang tidak berseru kepada Tuhan, mereka dikendalikan dengan keputusasaan mereka. Akhirnya udahlah, percuma lah, udahlah, males lah, udahlah. Akhirnya hidupnya udah, saudara. Kalau kita berseru kepada Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan, dia punya energi untuk melakukan bagiannya. Dia tetap prokes, dia tetap menjaga dirinya, dia tetap pakai masker. Oh ya, yang bagus double, dia pakai double, dia pakai masker, dia disinfektan tangannya, dia disinfektan rumahnya, dia disinfektan tempat mobilnya, tempat kerjanya. Saya mau kasih tahu, tanpa ketakutan. Tanpa ketakutan.
Mereka hanya melakukan, this is my part. Apakah apa yang kita lakukan, apa yang prokes kita bisa sempurna memproteksi kita? Tidak. Saya ini boleh dibilang, kalau orang-orang bilang ini mbahnya prokes. Prokes saya super ketat, saudara. Super ketat. Tetapi pada kenyataannya masih ada lubang kecil di mana anak saya nomor 2 bisa terinfeksi. Saya urut-urut, ternyata yang paling mungkin belum tentu benar, tetapi paling mungkin adalah anak saya tertular melalui uang kembalian. Ada 2 faktor. 1, uang kembalian, yang kedua, anak saya ini anak milenial yang sedikit ngeyel. Kira-kira 4 hari sebelumnya saya sudah ngomong sama dia, Phoebe, itu kok pakai disinfektannya hand sanitizer-nya tipis-tipis banget. Dia pakainya tipis-tipis saja, saudara. Habis itu digosok-gosok sama dia. Banjirin aja, karena di dalam kuku kamu mesti kena. Biasalah anak milenial, iya kan? Agak-agak ngeyel. Enggak lah, cukup katanya. 2 kali saya tegur. Enggak, cukup. Dan dia ngaku, iya ya. Waktu itu dia ambil karena hantar istri saya ke rumah sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, dan di sana kebetulan tempat parkirnya itu tidak bisa pakai cashless. Jadi harus pakai uang. Akhirnya dia terima uang kembalian dari sana. Padahal di sana adalah salah satu rumah sakit rujukan COVID terbesar di DKI ini. Kalau sekarang saudara ke sana, tempat parkir pun sudah jadi rumah sakit lapangan. Jadi untuk parkir pun Anda sulit di sana. Dia ambil itu dan kemudian biasa dengan gayanya, malah dia bilang cuman yang pegang, yang kena duit aja yang dia semprot. Habis itu dia cuman begini nih. Nah, selesai itu dia ambil saya di satu tempat. Sambil nunggu saya keluar, dia masukin tangannya ke mulut. Karena bibirnya kering. Dia mulai masukin ke mulut tangannya. 2 hari setelah itu, 3 hari setelah itu, di hari Selasa pagi, hari Rabu pagi, dia bilang mulai sama saya, Dad, kok gak enak ya kayaknya tenggorokan. Saya bilang sakit. Enggak, cuman kayak kering aja gitu loh. Kering, kayaknya kayak orang kurang minum gitu loh. Pengen gitu aja, gak sakit, gak batuk. Tetapi sekali lagi inilah kemurahan Tuhan. Tuhan terus desek dia. Terus dia bilang sama saya, Dad, apa aku pakai masker aja? Loh, kenapa nih? Saya mulai pay attention. Kenapa kamu kok mesti pakai masker? Emang sakit tenggorokannya? Enggak. Cuman ya jaga-jaga aja lah, dia bilang. Ya udahlah, kamu pakai masker. Terus Roh Kudus desek dia. Dia juga yang ngomong sama saya, Dad, apa aku di swab antigen aja? Kan saya biasa swab sendiri antigen itu. Saya ada alatnya. Emang kenapa sih? Kamu demam? Enggak. Pengen tahu aja. Ya udah, akhirnya saya mulai pakai masker. Saya swab lah dia. Hasilnya apa? Negatif. Tapi hari itu Roh Kudus yang berbicara kepada saya. Dan Phoebe juga nawarin diri, Dad, apa aku diisolasi aja? Kan di rumah saya ada ruang isolasi, Bapak Ibu. Apa aku masuk ruang isolasi aja? Dan Roh Kudus di hati saya juga mengkonfirm, yes, kamu masuk deh ruang isolasi. Ruang isolasinya saya beresin, dia masuk situ. Itu hari Rabu. Hari Kamis saya suruh dia ke lab untuk tes swab antigen lagi. Dan apa yang terjadi? Ternyata dia positif.
Setelah dia positif, kami bertiga yang lainnya swab antigen. Kenapa begitu? Karena saya tidur satu tempat tidur sama Phoebe. Saya tes, saya dan yang lainnya puji Tuhan negatif. Tetapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan, kami harus isolasi mandiri. Maka kami terpisah, kami prokes, Phoebe masuk di ruang isolasi. Mulailah kami, betul Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Begitu sorenya Phoebe mulai demam, mulai tidak bisa, mulai anosmia, kehilangan penciuman dan perasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua kami lalui, saya berlutut kepada Tuhan. Dan saya memohon kiranya Tuhan melindungi kami. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kami lolos dari itu. Semua kami negatif. Hanya Phoebe aja yang kena. Kalau saya pikir-pikir, kenapa bisa begitu ya? Anak saya jawab, iya Dad, karena waktu malam itu Tuhan kayaknya kasih masker sama kita. Cuman kita gak tahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang yang berseru kepada Tuhan, dia punya energi untuk melakukan bagiannya yang terbaik. Mungkin kalau anak-anak saya ajarin abai dengan prokes waktu Phoebe, bayangin cuman ya nggak batuk, cuman kayak orang kebanyakan nyanyi aja. Kayak saya habis kebanyakan ngomong khotbah gitu, sama juga kering-kering begitu, pengennya gitu, pengennya ada yang melubrikasi kan. Waktu saya swab juga negatif kok. Tapi sekali lagi, orang yang berseru kepada Tuhan, dia selalu punya energi untuk melakukan bagiannya. Hari ini jalankan prokes tanpa rasa takut. Jalankan prokes tanpa parno. Jalankan prokes tanpa Anda harus depresi. Lakukan saja bagian kita. Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Yang kelima, apa yang terjadi bagi mereka yang berseru kepada Tuhan? Maka yang terjadi waktu dia berseru kepada Tuhan, dia akan kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau berseru kepada Tuhan dan engkau teringat akan dosa, pelanggaranmu, akan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, saya terlalu percaya engkau pasti akan kembali ke jalannya. Dan engkau mulai berkata, Tuhan kemarin aku salah. Ini saatnya Tuhan aku datang kepadamu. Tuhan tolonglah aku. Amin Bapak Ibu. Waktu kita berseru kepada Tuhan, maka engkau akan kembali ke jalannya. Engkau akan kembali ke arah yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka hari ini gak salah kalau firman Tuhan katakan, berserulah di masa kesesakan. Berserulah dan aku akan meluputkan engkau. Nah persoalan berikutnya adalah, Pak bagaimana caranya supaya saya bisa berseru kepada Tuhan? Amin saudara. Gimana caranya supaya saya bisa berseru kepada Tuhan? Yang pertama, kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama Bapak Ibu. Bagaimana caranya orang itu bisa berseru kepada Tuhan? Bagaimana caranya orang itu bisa berseru kepada Tuhan? Jadi ternyata waktu kita ngomong berseru, gak sederhana. Dan gak semua orang bisa. Yang pertama, Ibrani 11 ayat yang pertama, apa yang kau perlukan? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang pertama, bagaimana orang itu bisa berseru kepada Tuhan? Kenapa kemudian Tuhan akan meluputkan dia? Karena orang yang berseru kepada Tuhan, dia harus punya iman yang sempurna. Dengan iman yang sempurna, maka apa yang terjadi? Pengharapan yang kayaknya gak ada, kita punya dasar untuk tetap berharap. Kita tetap punya dasar untuk segala sesuatu yang kita harapkan, kita tetap
punya sesuatu hal yang menjadi dasar untuk kita tetap memiliki pengharapan itu. Haleluya. Dan kita punya bukti atas apa yang gak kita lihat. Apa itu? Tuhan. Tuhan yang gak kita lihat. Waktu engkau punya iman, saya mau kasih tahu, engkau punya bukti akan kehadiran Tuhan. Maka gak salah waktu Daud di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, dia berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Lembah kekelaman itu bukan tempat di mana engkau bisa merasakan Tuhan. Lembah kekelaman itu tempat di mana waktu engkau berteriak, berseru kepada Tuhan dan Tuhan sepertinya tidak mendengar. Lembah kekelaman itu tempat di mana Tuhan sepertinya balik punggung. Tuhan menyerahkan kita kepada hal-hal yang buruk, penganiayaan, kesesakan, kesulitan. Anaknya dipukulin, bapaknya diem. Nah itu lembah kekelaman, Bapak Ibu. Kehadiran Tuhan gak bisa kita rasakan, tetapi Daud orang yang beriman dan dia berkata apa? Aku tidak takut bahaya di sana. Kenapa? Walaupun aku tidak merasakan, aku tidak melihat pertolongannya, tetapi yang aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Maka engkau bisa berseru kepada Tuhan. Harapanmu jelas. Engkau bisa berseru kepada Tuhan karena Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Keren Bapak Ibu. Mau berseru gak hari ini? Kenapa kita gak berseru? Karena kita tidak punya iman. Orang yang gak berseru kepada Tuhan gak punya iman. Akhirnya apa? Orang kalau gak punya iman, dia lebih percaya apa yang dia lihat daripada apa yang Tuhan janjikan. Tetapi orang yang beriman, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 berkata, hidupku bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Faithful. Untuk orang yang beriman, janji Tuhan lebih nyata daripada kenyataan. Kenyataan boleh bilang, dokter boleh angkat tangan, para ekonom boleh bilang gak ada harapan, tetapi orang-orang yang beriman, dia tetap berkata, Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan menyembuhkan kita. Haleluya Bapak Ibu. Amin. Jadi bagaimana engkau bisa berseru? Yang pertama, miliki iman yang sempurna. Jadi orang yang berseru itu gak semua orang bisa. Dan gak gampang. Karena engkau perlu iman yang sempurna untuk engkau bisa berseru kepada Tuhan. Yang kedua, kita buka Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang berikutnya, bagaimana engkau berseru kepada Tuhan? Bagaimana caranya supaya engkau bisa berseru kepada Tuhan? Yang pertama, miliki iman yang sempurna. Yang kedua apa? Bertobat. Makanya saya tadi bilang, orang yang berseru kepada Tuhan, dia akan kembali ke jalannya. Karena gak mungkin tanpa pertobatan orang itu bisa berseru kepada Tuhan. Waktu kita berseru, waktu kita berteriak kepada Dia, engkau harus mengarahkan wajahmu kepada sumber pertolonganmu. Dulu saya mengikuti sebuah training waktu masih taruna, sebagai taruna penerbang dulu. Ada training yang wajib, yaitu Jungle and Sea Survival namanya. Jungle and Sea Survival. Waktu sea survival, kalau jungle survival, kita dibiarkan dilepas hidup di dalam hutan tanpa dibekali apapun. Kita diajarin caranya untuk menentukan arah.
Kita diajarin caranya untuk bikin para-para, kita diajarin caranya untuk survive dari binatang buas, kita diajarin caranya untuk mengenali pohon yang beracun dan yang tidak beracun, akar-akaran, mencari air, sumber air. Di sea survival kita diajarin untuk apa? Membuat air tawar dari embun. Karena kalau kita terkatung-katung di tengah laut, kita gak boleh minum air laut walaupun itu banyak, saudara. Karena semakin engkau minum air laut, engkau akan semakin haus. Karena di situ ada garam. Garam itu menghalangi peresapan daripada air ke dalam sel kita. Sehingga makin kita minum air laut, maka kita akan makin haus dan makin haus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita diajarin. Nah, waktu kita sudah terkatung-katung di tengah laut dengan skoci di situ, satu skoci berisi 4 sampai 6 orang tergantung besar kecilnya skoci. Maka di hari yang ditentukan ada helikopter yang akan membawa ransum atau makanan, Bapak Ibu. Setelah sekian lama kita gak makan, waduh, rasanya itu betul-betul suatu pengharapan. Dan kita diajarin bagaimana caranya menarik perhatian dari sumber pertolongan itu. Entah itu helikopter, entah itu pesawat, atau entah itu kapal-kapal yang ada di dekat kita. Dan waktu itu ada, dan kita mulai berseru, kita mulai berteriak, "Oi! Here we are!" gitu. Kita pakai smoke signal. Kita diajarin, tarik perhatiannya supaya dia lihat, dia melihat kita. Demikian juga kita hari ini di masa kesesakan, kita berseru. Nggak mungkin helikopternya di sana kita berserunya gini, "Woi!" gitu. Nggak mungkin, saudara. Waktu engkau berseru, engkau akan memalingkan wajahmu ke sumber pertolonganmu. Maka firman Tuhan katakan bertobat. Itu cara yang kedua, syarat yang kedua untuk engkau bisa berseru. Kalau engkau nggak bertobat gimana, Pak? Engkau lagi berseru, iblis di sebelah. Elah, bos, inget nggak apa yang lu bikin? Inget nggak dosa-dosa lu? Inget nggak lu masih begini masih begitu? Kita akan dihakimi dan Anda tidak akan pernah bisa berseru kepada Tuhan. Mau berseru kepada Tuhan, satu, miliki iman yang sempurna. Yang kedua apa? Bertobat. Dan di dalam Yesaya pasal yang ke-30, ayatnya yang ke-15 ini, dengan bertobat dan apa kemudian? Tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dan setelah kita berseru, memiliki iman yang sempurna, kita bertobat mengarahkan, kita berteriak berseru kepada Tuhan, memohonkan pertolongan, maka apa yang harus kita lakukan berikutnya adalah secara aktif engkau harus menunggu jawaban Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Aktif, tetap lakukan bagiannya, tetapi tetap nantikan jawaban Tuhan. Di tengah minggu kami ada kegiatan prayer meeting. Untuk apa? Berdoa untuk orang-orang yang dirawat, berdoa untuk pemerintahan kita, berdoa untuk kota kita, berdoa untuk lingkungan kita, berdoa untuk saudara-saudara kita. Dan bukan hanya berdoa, kita juga aktif melakukan bagian kita, menolong yang susah, mendoakan mereka-mereka yang sedang dirawat, menghibur mereka yang berduka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, miliki iman yang sempurna sehingga pengharapan nyata, Tuhan nyata. Yang kedua, berbalik dari jalanmu yang salah. Hadapkan wajahmu kepada Tuhan, arahkan kepada Dia. Yang ketiga, aktif nantikan
Dan tetap percaya, nantikan apa yang Tuhan janjikan. Berseru kepada Tuhan, dan firman Tuhan katakan, engkau akan diluputkan. Haleluya. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, yes, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita katakan sama-sama, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lagu ini adalah respon kami. Yang kami tahu, baik tidak baik, Engkau tetap Tuhan kami yang baik. Dan segala sesuatu yang sepertinya tidak baik, itu Engkau izinkan supaya hidup kami makin hari makin berarti. Hidup kami makin hari makin bernilai. Hidup kami makin hari makin indah. Kapasitas kami makin hari makin besar. Bapa, Engkau memberkati umat-Mu yang hari ini, pagi ini beribadah bersama-sama. Berkatilah Tuhan tanpa terkecuali. Apapun persoalan mereka, hari ini mereka mau Tuhan memalingkan wajah mereka kepada sumber pertolongan mereka, yaitu Engkau sendiri, dan berseru, Tuhan kasihanilah kami. Hamba percaya apapun persoalan mereka, mereka akan diluputkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Love Church Family, pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini jaminan bahwa Tuhan sangat mencintai dan mengasihi Anda dan saya. Waktu tadi kita sudah panjang lebar merenungkan firman Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Pertanyaan yang sering ada muncul dalam hati kita, layakkah aku Tuhan? Pantaskah aku Tuhan? Diterimakah aku Tuhan? Tapi hari ini kita akan masuk pada perjamuan kudus yang menjamin bahwa engkau dan aku layak di hadapan Dia. Apa yang Tuhan kerjakan dengan di tubuh yang terpecah, darah yang tercurah hari ini, itu bukan karena apa yang saudara sudah kerjakan. Tapi bukan juga karena engkau pantas atau enggak pantas. Tuhan mengerjakannya karena Dia mencintai saudara dan saya. Oleh sebab itu hari ini masuklah dalam doamu, perenunganmu, dan mulailah datang sama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah kami. Layakkanlah kami Tuhan masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Aku yang memimpin, kami pun yang hari ini masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, layakkanlah kami. Satu yang kami mau berhenti dari jalan-jalan kami yang salah. Kami mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas segalanya. Terima kasih Tuhan. In the name of Jesus. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu hari ini, kuterima dari Tuhan.
Yaitu pada malam sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur, kemudian dia memecahkan roti itu. Seraya dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Lakukanlah ini, kerjakanlah dan makanlah menjadi peringatan akan aku. Kalau engkau hari ini memiliki iman yang sama, engkau yang mengangkat roti di atas kepalamu, dan engkau berkata, terima kasih untuk tubuhmu Tuhan, makanlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sewaktu engkau meminumnya, engkau memperingati akan Tuhan. Waktu engkau makan tubuh Tuhan, minum daripada cawan ini, engkau sedang memberitakan kematiannya sampai dia datang. Kalau itu imanmu, minumlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu, menyucikan dosa-dosa kami, menebus kami. Terima kasih Tuhan. Inilah pengharapan satu-satunya yang kami miliki, tubuh dan darah-Mu. Penghiburan satu-satunya yang kami miliki, tubuh dan darah-Mu. Kekuatan yang kami miliki, tubuh dan darah Tuhan. Ini saatnya juga kami menyatukan hati kami, Tuhan. Umat-umat tebusan-Mu, menyatukan hati kami, membawa pemerintahan kami ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, sampai dengan RT RW, perangkat-perangkat daripada negara ini, Tuhan urapi di dalam nama Yesus. Tim ekonomi, tim pertahanan keamanan, tim kesehatan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Para ilmuwan yang sedang bekerja, ke dalam tangan Tuhan hamba serahkan. Pakailah mereka untuk menghentikan pandemi ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kepadamu-lah kami berseru, karena Engkaulah satu-satunya tempat pribadi
di mana kami layak untuk menggantungkan harapan dan hidup kami. Kami berdoa, yang berduka Tuhan hiburkan. Yang hari ini sedang dirawat baik karena COVID-19 maupun karena penyakit-penyakit yang lain, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Inilah seru doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, pulanglah ke dalam keseharianmu. Kebajikan, kemurahan mengikuti engkau seumur hidupmu. Dan pada akhirnya engkau dan keturunanmu tidak akan ada yang tersesat, terhilang dalam dunia ini. Semua akan diam di rumah Bapa sepanjang masa atasmu. Dan engkaulah, Tuhan akan membangun angkatan yang perkasa, jaya di bumi dan jaya di sorga, mempermuliakan Dia. Terimalah kasih karunia yang daripada Allah Bapa, kasih cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Umat percaya diberkati, boleh menyambut Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Masih dalam sikap doamu katakan, Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.